Salam pendidikan untuk para penonton di channel ini, di channel Domi Barasa. Kembali lagi ketemu. Hari ini saya kedatangan tamu spesial saya. Di sebelah kiri saya, tamu spesial. Udah lama kenal, tetapi baru kali ini ada waktu untuk saya wawancarai secara empat mata. Kita kenalan dulu sama bintang tamu kita pada hari ini. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Bapak Slamet dan saya menjadi guru di Sekolah Kaliban dan saat ini saya sudah Sudah apa? berkeluarga. Berkeluarga. Sudah berkeluarga apa ini? Udah anak berapa, Pak? Sudah punya anak dua. Dua ya. Yang paling besar? Paling besar kelas 5, yang kecil belum sekolah umur 4 tahun. Berarti di sekolah Bapak dipanggil Bapak, Mister atau apa? Biasa anak-anak panggil Mister. Berarti kita panggil Mister aja lah ya, biar lebih keren. Mister Selamat. Boleh. Mister Selamat, biar kata Pak lagi. Ini Pak, untuk kali ini saya coba untuk berdiskusi dengan Mister Selamat tentang pendidikan lah. Boleh. Pendidikan saat ini untuk Indonesia khususnya. Kan kebetulan Bapak bergerak di bidang pendidikan, bekerja di bidang pendidikan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu Pak, artinya background Bapak gitu. Artinya Bapak dulu sekolah di mana, SD di mana, SMP di mana, seperti itu. Karena saya kelahiran di Jawa, jadi SD sampai kuliah itu saya kuliah di Jawa. Jawa. Ya, di Jawa. Sampai lulus baru merantau itu karena memang pekerjaan. Merantau di kota Batam. Batam, dari Jawa langsung ke Batam? 1 tahun 2007 itu saya merantau di Tanjung Pinang. Di sana 1 tahun menjadi guru, lalu saya direkrut untuk menjadi guru di Kaliban, di Batam. Ya, langsung aja ke topiknya Pak. Artinya karena bertema tentang pendidikan, saya sering dengar atau bahkan saya sendiri pernah mengucapkan bahwa pendidikan itu jelek, buruk gitu. Apakah Bapak sependapat dengan kata-kata itu? Tentu saja ya tidak seperti Tidak itu. ya. Arti pendidikan Indonesia tidak buruk, tidak jelek ya. Tidak. Bapak kan sudah menjadi guru kira-kira berapa lama? Dari tahun 2007 itu saya sudah menjadi guru. Jadi kalau sampai sekarang berarti sudah sekitar 15 tahun ya. 15 tahun. 2007 saya sudah mulai jadi guru mengajar. Tapi itu bukan cuma di satu sekolah kan Pak? Pindah-pindah gitu? Ya sudah, mungkin ada 5 sekolah lah. 5 sekolah saya pindah-pindah, jadi lumayan lama. Sebagai seorang guru Pak, Mister, kira-kira kendala apa sebenarnya? Tapi kan dengan Mister guru selama setahun berarti betah dong jadi guru. Untuk kendala dari guru itu sudah pasti banyak suka dukanya. Tentu menghadapi kenakalan-kenakalan siswa, tentu boleh terus terang bahwa kenakalan zaman kita sama kenakalan zaman sekarang itu jauh berbeda. Berarti kita seumuran Pak ya? Ya. Kami seumuran Pak. Ya, kenakalan kita tahun 90-an Pak ya, Ya. dibandingkan dengan tahun 2000, apalagi 2010 sekarang ya. Ya. Ke atasnya, sekarang tahun 2024, banyak kenakalan remaja yang mungkin kita tidak menemukan solusinya. Betul, betul. Bahkan apalagi sekarang zamannya itu udah zaman iptek yang sangat maju ya. Zaman kita kan ya pendidikan hanya mengandalkan guru, tapi kalau sekarang ini sebenarnya kadang-kadang kemajuan iptek ini bisa hal positif, bahkan juga bisa menambah kenakalan ya anak-anak. Untuk etika Pak, karena saya pikir etika anak ini, karakter anak saat ini menurut Bapak seperti apa ya? Maksudnya, apakah sekarang guru itu dianggap sebagai orang tua di sekolah atau hanya sekedar teman atau apa gitu? Karena Bapak bisa lihat kan, misalkan Bapak tingkat SD ya? SD. ya. Etika anak SD saat ini apa? Terkait etika itu memang salah satu masalah yang sering dihadapi di dalam pendidikan. Itu kalau saya menyorotinya, yang pertama adalah tidak bisa lepas dari kebiasaan-kebiasaan di rumah. Bukan menyalahkan orang tua ya, tapi memang pendidikan ini tidak bisa lepas sendiri, tidak bisa berdiri sendiri. Oh, kita mempercayakan sekolah kita, satu sekolah tertentu, jadi dari segi pengetahuan, dari segi etika, itu seringkali orang tua itu terlalu mempercayakan ke sekolah bahwa karena saya sudah menyekolahkan di satu tempat, jadi semuanya akan jadi bagus terkait salah satunya etika. Sebenarnya itu
menurut saya itu hal yang salah. Oke, oke. Nah, jadi Etika Pak. Jadi ini sebuah PR besar untuk pendidikan Indonesia ya. ya betul, karena etika itu sangat tidak mudah dan ini perlu kerjasama antara guru dan orang tua. Karena saya pernah baca berita itu Pak, bagaimana seorang siswa dibully sama teman sekelasnya, bukan hanya sekedar fisik, bahkan mungkin secara psikis juga. Sehingga anak itu ke sekolah pun takut gitu Pak. Apakah pernah Bapak mengalami itu di tempat Bapak mengajar? Tentu saja itu bahkan saya pernah mengalami itu sering, yang paling sering Iya. itu yang sederhana saja antara teman saling mengejek seperti itu, terus hal-hal yang lain, bahkan ada yang kadang sampai kekerasan Secara fisik Pak ya? secara fisik. Ya, itu sebenarnya kalau kita sebagai guru itu paling ya kita memberikan nasihat-nasihat, bimbingan, tetapi pembiasaan mereka dalam keseharian di rumah, apalagi orang tua mungkin, apalagi orang tua di Batam ini sangat sibuk, bahkan untuk mengawasi anaknya itu sangat minim. Nah, jadi apa yang dia tonton mungkin melalui HP mereka, itu bisa saja itu sangat memicu kenakalan mereka. Nah, seperti itu. Kemudian Pak, saya juga sering mendengar keluh kesah guru lainnya tentang perubahan kurikulum. Setahu saya dulu itu ada KTSP, ada K13, kemudian ada sekarang yang terbaru UMAR, Kurikulum Merdeka. Bapak sebagai seorang guru, apakah perubahan kurikulum ini berdampak ke pendidikan Indonesia atau tidak? Ya, terus terang memang selama saya jadi guru itu udah tiga kali perubahan kurikulum ya, yang terakhir ini kurikulum Merdeka ya. Dan menurut saya sih pendidikan itu maksud pemerintah mungkin apa ya? Mungkin biar lebih baik lah seperti itu. Misalnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya, menyesuaikan perkembangan karena perkembangan zaman. Tetapi kalau mungkin saat ini sih penilaian saat ini untuk kurikulum sih masih cenderung ke negatif lah. Negatif kan, ya. Setahu saya guru-guru kan ngeluh kan dengan pergantian kurikulum adalah administrasi terlalu banyak, nggak fokus aja mendidik anak gitu. Apakah Bapak mengalami itu? Artinya mengalami dalam arti Bapak lebih fokus ke administrasi dibandingkan mengajar di kelas? Ya, saya rasa untuk semua guru pasti mengalami itu ya Kak. Saya sendiri sih pribadi saya sangat mengalami kesulitan juga apa mau ngatur waktu, banyaknya administrasi yang harus kita kerjakan, bahkan jam mengajarnya pun itu sudah dari pagi sampai sore ya, jadi nggak ada waktu lagi. Jadi ada waktu sedikit itu biasanya saya pakai untuk prepare persiapan mengajar saja, materi-materi yang akan saya ajarkan untuk besok. Tapi kalau untuk administrasi itu terus terang sangat memang beban sekali untuk guru. Ya, terima kasih Pak atas masukan dan diskusi Bapak. Ini termasuk sebuah keluhan juga gitu. Tapi apakah Bapak punya saran untuk pemerintah atau untuk dinas pendidikan lah khususnya? Karena bagaimanapun Bapak yang di lapangan langsung. Kalau dinas pendidikan kan di kantor dalam kutipnya. Mereka mungkin survei lapangan atau sering mengawasi sekolah atau datang ke sekolah itu mungkin hanya beberapa kali dalam setahun. Tapi Bapak kan setiap hari ada di sekolah, lingkungan sekolah. Ada nggak solusi yang mau diberikan ke pemerintah sehingga pendidikan ini benar-benar ada kemajuan kepada anak dan guru juga nggak terlalu terbebani ke administrasi? Ya mungkin terkait pembelajaran ya, pendidikan dalam hal pembelajaran, mungkin untuk dinas pendidikan bisa saja melakukan seminar sosialisasi terkait proses ya, ini proses bagaimana cara menangani, bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menarik. Oh iya benar ya. Kadang mereka hanya berkata buat kelas itu semenarik mungkin, semenyenangkan mungkin, cuman kembali ke guru yang diberikan beban tanpa ada istilahnya diberi contoh atau dikasih sebuah praktek yang nyata mereka sendiri mengajarkan di kelas. Iya, betul. Berarti artinya jangan cuma omong doang, bukan teori doang, tetapi harus dipraktekin. Ya, karena kita ini saat ini kan terlalu berfokus dengan dokumen. Jadi kita harus menyerahkan laporan-laporan ke dinas pendidikan. Terlalu banyak laporan Pak. Iya, betul. Berarti Bapak agak panjang nggak apa-apa Pak. Sekarang itu pertanyaan lagi Pak ini. Ya. Artinya Bapak kan udah, apakah Bapak pernah selain jadi guru, jabatan apa yang pernah Bapak pangku di sekolah yang
pernah Bapak alami? Tahun 2022 Iya, Pak. itu saya pernah menjabat kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya. Itu di tingkat SD? Oh, kalau di tingkat di SD. SD, Pak. Oke, apalah sebagai seorang pemimpin kepala sekolah, bagaimana dengan suasana guru-guru di bawah Bapak lah gitu? Apakah ada keharmonisan atau memang ada kadang kendala di mana guru tidak bisa bekerja sama? Oh ya, mungkin sistem kepemimpinan ya, berbicara tentang leadership, itu mungkin orang berbeda-beda prinsip ya. Kalau saya pribadi, mungkin prinsip saya itu lebih ke kekeluargaan, bukan berarti tidak disiplin. Disiplin tetap lebih bijaksana dalam hal memimpin, istilahnya tidak gerusa-gerusu dalam mengambil keputusan. Terus juga tentunya membangun kekeluargaan dalam tim. Nah, jadi kerjasama. Jadi artinya kita tidak terlalu menjaga image, tidak terlalu menjaga. Berarti Bapak langsung bisa turun lapangan, Ya, kerjasama langsung sama ya, teman-teman. Oke, kenapa saya tanya Pak? Karena memang bagi saya senjata pertama atau orang yang pertama membuat pendidikan ini bagus adalah guru. Karena kalau seandainya dia pendidikan pun banyak teori dan sebagainya, yang kerjaan tetap guru. Nah, kalau suasana kantor tidak baik, pemimpinnya tidak mengerti dengan gurunya, menurut saya guru itu hanya datang kerja bukan dari hati gitu Pak. Ya, betul. Berarti dia tujuannya hanya untuk gajian, pulang, ya udah gitu Pak. Enggak manusiawi gitu. Karena kalau kita bisa membangun kekeluargaan di dalam pendidikan, sekolah, itu akan secara kesendiriannya otomatis bahwa bukan hanya teman saja, sekolah kita pun ini jadi nyaman, bekerja jadi nyaman, merasa ini seakan-akan kayak rumah kedua lah. Nah, itu memang agak susah, tetapi kalau kita betul-betul komitmen, semua itu bisa kita lakukan. Oke, terima kasih untuk yang sudah nonton juga. Sebenarnya ini panjang sampai pertanyaan saya, cuma karena waktu kita memang sudah mungkin akan ada part kedua. Tapi ada statement terakhir Pak, sebelum kita tutup diskusi kita ini untuk para penonton kita pada saat ini lah gitu. Statement terakhir untuk pendidikan Pak. Terkait pendidikan, bahwa pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri. Tapi pendidikan, apalagi pendidikan formal, itu harus ada kerjasama antara guru, orang tua, dan juga dinas pendidikan. Apa itu? Bahwa salah besar apabila orang tua mempercayakan sepenuhnya anaknya kepada pendidikan. Tapi pendidikan itu harus bekerjasama, saling melengkapi kebiasaan-kebiasaan baik di rumah maupun di sekolah. Makanya guru itu butuh sekali kerjasama dengan orang tua. Terima kasih untuk Mr. Selamat untuk hari ini. Thank you.